Sahabat tani, mendapatkan tanaman yang tumbuh dengan baik dengan biaya yang minimal pastinya keinginan kita semuanya, ya enggak? Dan semua itu bisa loh diwujudkan dengan kita tuh bisa membuat sendiri pupuk organik, baik itu berbentuk padatan juga berbentuk cairan ya sahabat tani. Nah, pada video kali ini kita tuh bakal buat langsung kedua-duanya ya sahabat tani. Jadi sekali bikin tuh kita bakal mendapatkan pupuk organik cair dan juga bakal mendapatkan pupuk organik padat. Gimana? Penasaran cara bikinnya? Jadi bersama saya Rizal Ansar ya sahabat tani, pastikan ada nonton sampai habis ya. Insya Allah bermanfaat. Kita intro dulu. BEM. Video ini akan saya bagi menjadi 3 bagian ya sahabat tani, yaitu pertama kita bakal jelasin dulu ya sahabat tani dasar teori dari pembuatan kompos 2 fungsi ini. Kemudian pada bagian kedua kita tuh bakal buat bersama bagaimana pembuatan kompos 2 fungsi ini. Dan pada bagian ketiga ya sahabat tani kita bakal rekomendasikan tata cara penggunaannya sahabat tani. Dan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi, amin. Sahabat tani, sebelumnya di channel ini kita tuh sudah pernah bahas ya tentang kompos super. Nah, kompos ini merupakan lapukan dari daun-daun tanaman yang terjadi secara alami yang dirombak oleh mikroorganisme pada areal tersebut. Nah, jadi konsep pembuatannya kita tuh bakal memanfaatkan ya sahabat tani kompos super ini sebagai bahan baku dalam membuat kompos 2 fungsi yang ini nanti ya sahabat tani. Kemudian selanjutnya, channel ini juga sudah pernah membahas ya sahabat tani tentang yang namanya ekoenzim, yang merupakan cairan luar biasa dengan kandungan berbagai enzim di dalamnya yang memiliki banyak sekali manfaat ya sahabat tani. Dan ekoenzim sendiri itu tuh dibuat ya sahabat tani dengan fermentasi dari sisa-sisa buah-buahan, seperti misal kulitnya ya sahabat tani, atau bagian-bagian dari buah-buahan itu yang gak lagi termanfaatkan gitu ya sahabat tani. Dan ekoenzim sendiri itu dibuat dengan rumus 1, 3 dan juga 10 ya sahabat tani, di mana 1 bagian itu adalah gula, kemudian 3 bagian itu adalah bahan-bahannya, dan 10 bagian itu adalah air gitu ya sahabat tani. Artinya kalau gula yang kita gunakan itu sebanyak 400 gram, maka airnya berapa banyak nih ya sahabat tani? Berapa? 4 liter ya sahabat tani. Dan di channel ini juga kita sudah pernah bahas ya sahabat tani tentang 10 manfaat luar biasa dari air hujan, yang salah satunya adalah ketika air hujan itu jatuh pada tumpukan sampah maka bakal menghasilkan yang namanya air lindi ya sahabat tani, yang berisikan kumpulan dari larutan material organik dan juga anorganik gitu ya sahabat tani. Ketiga konsep ini ya sahabat tani yang bakal kita kombinasikan buat menghasilkan yang namanya kompos 2 fungsi, yaitu sebagai pupuk organik cair super ya sahabat tani yang berisikan lindi dengan kandungan mikroorganisme terlarut yang luar biasa banyak, dan juga sebagai kompos yang berisikan enzim ya sahabat tani dari lapukan daun-daun dan juga kulit buah-buahan ya sahabat tani. Nah, udah jelaskan konsepnya gimana? Sekarang mari kita bikin bersama, ayo. Dan bahan-bahan yang perlu kita siapkan adalah: pertama, kompos super sebanyak setengah karung. Dan untuk mendapatkan kompos super ini maka Anda tuh bisa ambil langsung dari lapukan daun di bawah pohon bambu ya sahabat tani, atau lapukan daun-daun lainnya itu juga nggak apa-apa gitu ya sahabat tani. Yang penting letaknya tuh di bawah pepohonan gitu ya sahabat tani, oke? Kemudian bahan yang kedua yaitu kulit buah-buahan, dan kita perlunya sebanyak 1 kresek besar. Dan tips dari saya, kalau Anda tuh mau dapat banyak, maka pagi-paginya ya sahabat tani Anda bisa datengin ke pemilik warung rujak kayak gitu kan, kemudian Anda bilang mau minta kulit buahnya kayak gitu loh. Paling sore udah pada banyak isinya gitu ya sahabat tani. Nah,
Kemudian bahan yang ketiga yaitu cangkang telur sebanyak 1 kresek ukuran sedang. Dan cangkang telur ini ya sahabat tani itu bebas kok. Bisa pakai cangkang telur ayam, misalnya cangkang telur bebek, apa telur yang lain itu juga boleh kok ya sahabat tani. Dan tips dari saya, kalau Anda mau dapat banyak, maka Anda bisa datengin penjual martabak ya sahabat tani, kemudian bilang, "Pak atau Bu, minta cangkang telurnya," gitu. Pasti dapat banyak gitu ya sahabat tani. Kemudian bahan yang keempat yaitu gula sebanyak 400 gram. Dan gulanya tuh bebas loh, Anda bisa pakai gula putih bisa, atau pakai gula merah juga nggak apa-apa ya sahabat tani. Atau kalau mau pakai molase juga boleh kok, nggak apa-apa. Dan bahan yang kelima yaitu garam kasar sebanyak 4 sendok, atau kurang lebih kira-kira takarannya 40 gram. Dan bahan yang keenam yaitu IM4, dan kita ambilnya tuh sebanyak 40 ml, atau kira-kira nih 4-5 tutup aja. Dan pelarutnya ya sahabat tani sudah pasti air apa? Air hujan ya sahabat tani. Dan kita tuh perlunya sekitar 4 liter air hujan. Dan alat tambahan yang kita perlukan yaitu wadah yang ada tutupnya. Dan Anda bisa pakai drum plastik kah misalnya, atau ember plastik yang seperti punya kami yang ini itu juga nggak apa-apa gitu ya sahabat tani. Oke, sekarang mari kita membuatnya. Pertama-tama kita tuh larutin dahulu ya sahabat tani gula, garam, dan juga IM4 pada 4 liter air hujan. Lalu selanjutnya haluskan cangkang telurnya. Dan langkah selanjutnya yaitu kita tuh cincang halus kulit buah-buahannya. Dan semakin halus itu semakin bagus ya sahabat tani. Artinya proses dekomposisi atau pengomposannya juga bisa terjadi jauh lebih cepat. Nah, sekarang proses selanjutnya adalah proses penempatan, dan inilah yang paling penting ya sahabat tani. Jadi karena kita tuh pengen mendapatkan lindi yang maksimal, maka kita tuh bakalan susun menjadi beberapa lapisan. Dan nanti masing-masing lapisan tuh ya sahabat tani harus tersirami dengan larutan IM4. Nah, pada lapisan terbawah ini kita taruhkan kompos super dari lapukan dedaunan. Baru di atasnya kita taruhin ya sahabat tani kulit buah-buahannya. Dan setelahnya kita taburin cangkang telurnya. Dan terakhir yaitu siramkan kurang lebih 1 liter larutan IM4 yang tadi sudah kita bikin. Kemudian lanjutkan dengan menumpuk lapukan dedaunan. Lalu masukin lagi kulit buah-buahannya. Lalu taruhkan cangkang telur. Dan siram lagi dengan air IM4-nya. Gitu aja terus. Nah, lanjutin kompos supernya. Kemudian kulit buah-buahannya. Cangkang telur. Dan siram dengan air IM4. Dan terakhir, kasih kompos super lagi. Kemudian kulit buah-buahan lagi. Cangkang telur lagi. Dan siram dengan air IM4. Nah, jika sudah ya sahabat tani, maka tutup rapat dengan penutup embernya. Dan kalau perlu maka bisa diikat dengan menggunakan pengikat ya sahabat tani, maka prosesnya selesai. Nah, sekarang ya sahabat tani saya bakal jelasin rekomendasi penggunaannya. Mungkin Anda bertanya,
kok namanya kompos dua fungsi ya enggak? Nah, jawabannya karena air lindinya nanti ya sahabat tani itu dapat kita panen setiap 2 minggu sekali ya sahabat tani. Jadi ketika sampai 2 minggu maka Anda bisa ambil air lindinya dan lakukan proses pembalikan pada komposnya. Lalu tambahkan lagi larutan yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu apa? Campuran gula, kemudian garam kasar, dan juga IM4 ya sahabat tani. Dan setelah 2 minggu kemudian maka Anda bisa panen lagi air lindinya kembali. Gimana? Mantap? Nah, gitu aja terus ya sahabat tani. Dan kalau Anda mau panen komposnya, misal Anda mau bikin media tanam persemaian kayak gitu ya sahabat tani, maka tips dari kami itu jangan dipanen semua atau jangan diambil semua, tapi mengambilnya tuh maksimal 70% aja dari komposnya. Lalu tambahkan lagi ya sahabat tani kompos super alami dari lapukan dedaunan, kemudian tambahkan juga kulit buah-buahan, kemudian cangkang telur, dan juga siram dengan air EM4. Maka selamanya Anda tuh bakalan punya simpanan pupuk secara terus-menerus di rumah Anda ya sahabat tani, dan juga pasti bisa dipanen secara terus-menerus. Gimana? Mantap? Dan untuk dosis aplikasi dari POC Lindi Super ini ya sahabat tani, Anda tuh bisa pakai 5-10 ml per liter airnya. Itu sesuaikan dengan fase apa tanaman Anda dan juga sesuaikan dengan tanaman apa yang Anda tanami gitu ya sahabat tani. Nah, ini adalah sampel pupuk organik cair Lindi Super ya sahabat tani yang umurnya 14 hari. Anda penasaran bagaimana isi tepatnya dari mikroorganisme POC ini? Maka insya Allah ya sahabat tani kita bakal amati pada video selanjutnya ya sahabat tani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.